Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue mau bahas novel yang belum ada animenya. Ya, novel yang gue bahas ini adalah novel Death Mage. Seperti biasa di video ini gue bakal merangkum web novelnya dari chapter 81 sampai chapter 89. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini gue ingetin lagi adalah spoiler dari lanjutan manganya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Kisah dimulai dari cerita dua anak dari Duke wilayah Hartner. Kedua anak itu sekarang lagi rebutan tahta milik ayahnya. Anak dari istri sah bernama Belton, sedangkan anak dari selir bernama Lucas. Nah, Belton sama Lucas sekarang tuh lagi rebutan tahta untuk menggantikan posisi ayah mereka. Ya, seharusnya Belton lah yang bakal menggantikan sang ayah. Cuma masalahnya militer gak setuju dengan Belton. Militer lebih setuju memilih Lucas karena Lucas memiliki pengaruh di militer. Ya, sekarang bisa dibilang wilayah Hartner ini ada dua faksi, yaitu faksi Belton dan faksi Lucas. Saat ini Belton dan bawahannya lagi ngomongin soal keanehan dari guild penyihir. Nah, ketika lagi diskusi, tiba-tiba kastil terguncang. Terciptalah lubang besar di dalam kastil. Di sisi lain, guildmaster penyihir yang bernama Kinap, saat ini dia sadar dari tidurnya. Namun dia tuh masih terlihat sangat linglung. Para bawahan Kinap juga saat ini tuh kebingungan atas apa yang terjadi. Walaupun di sini bingung, mereka tuh ingat dengan satu perintah yang menyuruh mereka untuk mengakui semua perbuatan jahat yang telah mereka lakukan kepada masyarakat. Ya, perintah itu berasal dari perintah Vandaru. Jadi Vandaru telah memanipulasi mereka semua. Nah, di sisi lain saat ini Kanata dituduh sebagai pelaku atas runtuhnya kastil Duke wilayah Hartner. Ya, Kanata ini dituduh karena mayatnya tergeletak di sana. Orang-orang menduga kalau Kanata melepas segel yang telah dibuat sama seorang champion, makanya Kanata mati. Ya, segel itu adalah segel yang telah menyegel pecahan Raja Iblis. Dan Kanata dituduh melepaskan segel itu. Saat ini terjadi kehebohan, alasannya karena para penyihir telah mengungkapkan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Dan para penyihir ini terhubung dengan Belton. Salah satu kejahatan faksi Belton ternyata adalah terkoneksi dengan vampir. Dan itu merupakan kejahatan yang fatal. Dan hal itu tentunya juga menggembarkan negara Orbaume. Negara Orbaume sekarang meragukan kalau Belton ini layak sebagai penerus pemimpin wilayah Hartner. Di sisi lain, Dewa Alda dan para dewa lainnya bingung sama langkah Vandaru yang tiba-tiba mau menjadi petualang. Mereka tuh nggak ngerti dengan apa yang mau dicapai Vandaru. Selain ngomongin Vandaru, Alda dan para dewa lain juga ngomongin sosoknya Kaido Kanata. Mereka tuh nggak ngerti kenapa ada sosok Kanata di dunia ini. Fitun di sini tiba-tiba minta maaf. Fitun di sini ngasih tahu Kanata adalah tanggung jawab dia karena telah diberi berkah sama Fitun. Fitun di sini ngasih tahu kalau Kanata dirawat sama monster. Di sini Alda curiga kalau Kanata ini berasal dari dunia lain. Tapi di sini Fitun jelasin kalau nama Kanata ini diberikan random sama monster, jadi nggak ada hubungannya dengan dunia lain.
Ya intinya di sini Vitun tuh mencoba untuk meyakinkan Alda kalau Kanata tuh adalah tanggung jawab dirinya. Setelah jelasin itu, Vitun pun saat ini izin pamit. Ketika lagi sendiri, Vitun di sini tuh terlihat sangat senang. Ya, Vitun tahu kalau Kanata adalah reinkarnator. Vitun adalah dewa pertama yang udah mendapatkan info tentang Kanata dari bawahannya. Makanya Vitun tuh dari awal udah mengamati Kanata. Vitun tahu kalau Kanata ini dikirim sama Rodkord untuk membunuh Vandaru. Vitun di sini tuh merasa senang karena semuanya tuh bakal menjadi semakin menarik. Vitun di sini sangat menantikan pion selanjutnya yang bakal dikirim sama Rodkord. Vitun ini sangat menginginkan Vandaru tumbuh menjadi kuat. Vitun mau bertarung melawan Vandaru di masa depan. Vitun ini udah bosan duduk santai sebagai dewa. Di sisi lain, kelompok Qasim saat ini terlihat lagi latihan. Kelompok Qasim di sini tuh sangat bersemangat dalam latihan. Alasannya karena Vandaru tuh memberi mereka nasihat. Ya walaupun sekarang Vandaru udah nggak ada lagi di desa, tapi saran-saran dari Vandaru bakal selalu diingat sama kelompok Qasim. Makanya kelompok Qasim sekarang selalu latihan. Gak lama saat ini datanglah Vandaru dan tentunya kelompok Qasim terkejut. Vandaru dan kelompok Qasim mereka ngobrol, diketahui ternyata desa Kultivation nanti musim gugur mau ngadain festival untuk menghormati Vandaru. Selain itu patung Vandaru juga bakal dibuat di desa. Ya pada intinya Vandaru udah dianggap seperti pahlawan. Nah, di sini karena Vandaru udah menjadi orang penting di desa-desa Kultivation, Vandaru pun akhirnya mendapatkan titel baru yaitu penjaga desa Kultivation. Saat ini karena udah mencapai level 100, Vandaru pun di sini ganti jobs lagi. Jobs yang dipilih sama Vandaru adalah Insect User dan level Vandaru kembali lagi dari 0. Di sisi lain saat ini Rodkord menyadari kalau jiwa Kanata sekarang udah menghilang dari sistem transmigrasi jiwa miliknya. Rodkord di sini agak kesal karena Kanata malah bocorin info tentang para reinkarnator origin yang bakal ke Lambda. Rodkord di sini tuh meyakini kalau Vandaru sekarang menjadi waspada. Saat ini diketahui juga ternyata ada 3 reinkarnator origin yang telah meninggal. Nah, ketiganya tentunya dikasih tugas untuk membunuh Vandaru, tapi ketiganya menolak. Di sisi lain, saat ini Vandaru dan yang lainnya tuh pulang kembali ke Taloshem. Di sana Putri Levia tuh disambut sama para Titan. Borkus di sini sangat emosi terhadap pemimpin keluarga yang memimpin wilayah Hardner. Borkus mau menghancurkan wilayah itu, tapi di sini Vandaru menenangkan Borkus. Mereka tuh bisa dibilang gak boleh gegabah, apalagi di wilayah itu ada Party Hands yang merupakan kelompok petualang yang sangat kuat. Jadi ya bisa dibilang harus banyak pertimbangan, gak bisa asal serang. Saat ini, tepatnya di desa para budak yang ada di pertambangan, terlihat saat ini tuh ada banyak penjagaan terhadap pertambangan. Ya di sini pertambangan memang dijaga. Nah suatu ketika mereka tuh mendapatkan kiriman budak baru dan ternyata itu adalah Vandaru yang menyamar. Vandaru di sini tuh memanipulasi para penjaga satu demi satu. Setelah melakukan manipulasi, Vandaru dan yang lainnya pun akhirnya masuk ke pemukiman para budak. Oh ya, Vandaru ini memanipulasi para penjaga yang ada di dalam tambang. Saat ini terlihat ada para Titan yang telah diperbudak. Dan sekarang para Titan melihat Levia. Para budak Titan di sini tuh menangis bahagia ketika mereka melihat Putri Levia. Levia di sini tuh ngucapin terima kasih ke para Titan karena mampu bertahan sampai saat ini. Levia juga di sini tuh minta maaf atas apa yang telah terjadi 200 tahun yang lalu. Levia minta maaf karena dia tuh gagal melindungi para Titan. Para Titan yang kondisinya sangat buruk karena diperbudak,
Mereka tuh di sini nggak mau kalau Levia menyalahkan dirinya sendiri. Bagi para Titan, semuanya tuh adalah kesalahan dari Hartnett. Salah satu budak atau anak perempuan dari Borkus yang bernama Gopper, dia ngasih tahu tentang sulitnya untuk membebaskan para budak di tambang ini. Alasannya karena semuanya tuh dipakein kalung budak. Vandaru di sini ngasih tahu kalau semuanya tuh nggak perlu khawatir. Vandaru bisa membebaskan semuanya. Para Titan di sini bersorak bahagia. Saat ini di malam hari di luar area pertambangan, Borkus dan para undead mulai membabi buta melakukan penyerangan terhadap para penjaga yang ada di luar pertambangan. Selain melakukan pembantaian, Borkus dan yang lainnya juga menangkap beberapa orang. Setelah itu mereka pun akhirnya pergi bertemu Vandaru. Di pagi harinya, Vandaru ngasih penawaran ke para budak tentang tinggal di Taloshem. Ya, di sini selain para budak Titan ada juga para budak manusia. Dan di sini Vandaru ngasih tahu kalau dia tuh mau mendengar keputusan dari masing-masing para budak. Jadi mau ikut ke Taloshem atau enggak. Tapi ya walaupun gitu pada akhirnya Vandaru lah yang bakal memutuskan. Di sini Vandaru tuh waspada sama budak-budak manusia. Jadi kalau dibebasin takutnya malah melakukan kejahatan di luaran sana. Makanya Vandaru mutusin untuk membunuh para budak yang udah melakukan tindakan kriminal yang membahayakan nyawa dan mental. Ya, jadi Vandaru membunuh semua para budak yang punya catatan kriminal yang sangat berat. Contohnya seperti membunuh, merampok, dan lain-lain. Vandaru tuh bebasin para budak manusia yang punya catatan kriminal ringan. Tentunya dengan perjanjian kalau budak itu nggak boleh melakukan kejahatan lagi. Vandaru juga ngobrol dengan para budak manusia yang nggak punya catatan kriminal. Vandaru ngasih tahu kalau para budak manusia mau ikut ke Taloshem, maka status para budak adalah warga Taloshem seperti yang lainnya. Jadi para budak memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti warga Taloshem lainnya. Jadi ya para budak tuh bebas mau ikut ke Taloshem atau enggak. Yang jelas status mereka tuh bakal dijamin di Taloshem. Eleanora di sini tuh terlihat gak setuju karena bisa aja di masa depan para manusia berkhianat. Tapi di sini Vandaru ngasih tahu kalau Taloshem adalah negara yang bebas. Dan sebagai raja, Vandaru bakal tetap melindungi setiap warga negara. Vandaru ngasih tahu pengkhianatan selalu ada di sebuah organisasi, terutama pemerintahan. Jadi itu harusnya nggak masalah karena negara memiliki hukum. Saat ini pasukan milik Karchan mereka tuh berjuang untuk melawan monster-monster undead yang selalu meneriakan kata bunuh Hans. Ya, jadi Hans tuh sebelumnya ternyata nggak membunuh semuanya. Masih banyak undead yang tersisa dan sekarang merepotkan pasukan milik Karchan. Nah, melihat pasukannya kesulitan, Karchan tuh sekarang ngerasa kalau dia tuh harus menunggu Hans dalam menyelesaikan sebuah dungeon. Jadi sebisa mungkin sekarang pasukannya cuma bisa bertahan. Di sisi lain, Vandaru sekarang masih terus ngobrol dengan para budak. Terlihat di antara para budak ada Luciliano. Ya, Luciliano ini dulunya tuh adalah orang yang mencari informasi dari kasus Noble Orcs. Dan dia tuh menciptakan Life Death yang sekarang telah bereinkarnasi sebagai Pauvina. Vandaru di sini tentunya nanya kenapa Luciliano bisa ada di sini. Luciliano sekarang ketakutan, tapi setelah ada obrolan, Luciliano pun di sini mulai bercerita. Intinya Luciliano ini nggak sengaja terlibat sama konflik bangsawan faksi Belton dan faksi Lucas. Ya pada intinya karena terlibat konflik itu, Luciliano pun akhirnya ditangkap sama salah satu bangsawan dan akhirnya dijadikan budak kriminal. Di sini Vandaru tentunya bingung tentang apa yang harus dia lakuin terhadap Luciliano. Tapi pada akhirnya Vandaru mutusin untuk nanya dulu kepada Pauvina, karena Pauvina lah yang terlibat masalah dengan Luciliano. Jadi kalau mendapatkan izin dari Pauvina, maka Luciliano tuh diperbolehkan untuk tinggal di Taloshem.
Saat ini, beberapa orang yang udah ditangkap akhirnya bangun. Dan salah satunya adalah bangsawan Viscount bernama Besser. Besser di sini berteriak. Dia ngasih tahu kalau makhluk-makhluk rendahan tuh bakal diburu karena telah melakukan hal keji kepada bangsawan seperti dia. Besser di sini ngasih tahu negara tuh bakal dengan mudah memusnahkan semua pasukannya Vandaru. Karena Besser selalu berisik, Vandaru di sini menyuruh Ghost Api untuk membakar salah satu gunung yang ada di tambang. Singkat cerita, gunung itu saat ini terbakar habis dan terlihat mengecil dari ukuran semulanya. Ya, melihat kekuatan pasukan Vandaru, Besser seketika langsung terdiam dan dia tuh nggak bisa berkata apapun. Para budak yang baru terbebas juga terkejut melihat kekuatan gila Vandaru. Ya, Vandaru di sini tuh nunjukin kekuatannya di depan orang-orang. Ya, tujuannya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang. Tapi ya selain itu juga, Vandaru tuh emang sengaja membakar gunung pertambangan. Tujuannya untuk menghancurkan ekonomi wilayah Hartner. Di sini Besser dan pasukannya tuh memohon ampunan nyawa. Besser di sini tuh nawarin uang yang banyak, tapi di sini Vandaru menolaknya. Besser dan prajuritnya pun akhirnya disiksa sampai mati. Saat ini ada adegan di mana Vandaru memperlihatkan kemampuan roh miliknya, dan itu membuat Luciliano terkesima dan memuja Vandaru. Luciliano saat ini tuh mau menjadi muridnya Vandaru. Ketika Luciliano meminta untuk dijadikan murid, Vandaru saat ini berpikir, nah karena Pauvina ini udah melupakan masa lalu dengan Luciliano, Vandaru pun akhirnya mau mengajari Luciliano. Jadi Luciliano diterima sebagai muridnya Vandaru. Vandaru dan yang lainnya sekarang tuh dalam perjalanan menuju Taloshem. Setelah semua yang terjadi, Vandaru sekarang mendapatkan titel baru yaitu Holy Son of Vida atau Putra Suci Dewi Vida. Skill Vandaru juga di sini tentunya naik. Di sisi lain saat ini ada rombongan pedagang. Rombongan pedagang itu memasuki wilayah pertambangan. Mereka di sini tuh ngerasain ada sesuatu yang aneh. Alasannya karena salah satu gunung di area pertambangan itu saat ini menghilang. Melihat segala keanehan yang terjadi di area pertambangan, rombongan pedagang pun sekarang menuju kota untuk melaporkan kejadian aneh tersebut. Di sisi lain, Vandaru dan yang lainnya akhirnya sampai di Taloshem. Vandaru di sini tuh mengurus beberapa administrasi karena bisa dibilang ada banyak warga baru yang datang untuk menjadi warganya Taloshem. Singkat cerita, sekarang Vandaru dan beberapa orang lainnya mereka tuh mencoba untuk menaklukkan dungeon yang baru aja muncul di hutan Immortal End. Ya, tujuan penaklukan dungeon tentunya untuk melatih orang-orang. Selain itu tentunya juga untuk meningkatkan level yang dimiliki. Vandaru juga mencoba beberapa skill yang baru aja dia dapat. Vandaru juga di sini mengubah beberapa struktur dungeon sehingga orang-orang selanjutnya yang mau menaklukkan dungeon tuh bakal lebih mudah daripada sebelumnya. Vandaru juga membuat teleportasi di setiap dungeon yang udah dia taklukkan. Jadi sekarang orang-orangnya Vandaru tuh bisa dengan mudah pindah antar dungeon. Tapi ya cuma dungeon-dungeon yang udah ditaklukkan Vandaru. Oh ya, dungeon baru yang muncul tuh adalah dungeon yang tercipta sama kekuatannya Vandaru. Jadi di episode sebelumnya gue tuh pernah bilang kalau Vandaru ini menahan emosinya terhadap Hans. Nah, ketika melampiaskan amarahnya, terciptalah dungeon baru yang disebut dengan Eclipse King Orchard. Nah, membuat dungeon tuh bisa dibilang membutuhkan mana yang sangat besar. Vandaru tuh mencoba untuk membuat dungeon tapi ya ternyata butuh mana yang besar. Dan Vandaru tuh cuma bisa menciptakan dungeon biasa yang tentunya cuma ada satu lantai. Jadi ya bisa dibilang gak mudah untuk membuat dungeon yang besar, apalagi punya tingkatan yang sulit. Ya, tapi walaupun gitu dengan kemampuan Vandaru saat ini, dia tuh bisa merekonstruksi dungeon-dungeon yang udah ada. Jadi dia tuh bisa mengedit dungeon yang ada. Contohnya tuh seperti bisa melakukan teleportasi antar dungeon yang pernah ditaklukin Vandaru.
Di sisi lain, saat ini Dewa Roadcore terkejut karena tiba-tiba dalam jumlah yang besar, jiwa-jiwa di dunia Lambda tuh sekarang telah meninggalkan sistem transmigrasi miliknya. Roadcore ini telah kehilangan ribuan jiwa. Ya, itu semua tuh terjadi karena Vandaru yang saat itu meledakkan amarahnya setelah dia bertemu Hans. Nah, cuma di sini Roadcore tuh belum tahu penyebabnya. Roadcore tuh masih bingung dan terus menyelidiki tentang apa yang terjadi. Di sisi lain, saat ini Hans tuh mulai membasmi para vampir yang telah menyamar dan berbaur menjadi manusia. Ya, berkat Vandaru yang udah memanipulasi Guildmaster dan orang-orang di guild penyihir, segala kejahatan pun akhirnya terbongkar, termasuk kejahatan bersekutu dengan vampir. Hans sekarang berhadapan dengan vampir bernama Cipura. Cipura ini adalah salah satu dari 3 pengikut utamanya Ternesia. Ya, tapi pada akhirnya Cipura ini dipotong sama pedang milik Hans, dan tubuh Cipura juga terbakar sama api biru. Hans tuh bisa dibilang punya kekuatan yang gila. Tebasan gila yang memotong Cipura, ternyata tebasan itu juga sampai membelah gunung menjadi 2. Nah, selain Cipura, vampir bawahan Cipura juga saat ini tuh udah dibantai sama party Hans. Hans dan partinya juga sekarang tuh menyelidiki tentang segel Raja Iblis yang telah dibuka sama sosok Kanata. Ya, orang-orang menduga kalau Kanata lah penyebab hancurnya kastil dan segel Raja Iblis. Dugaan itu bisa muncul karena ada mayatnya Kanata. Nah, Hans tuh di sini tuh nggak percaya kalau Kanata adalah orang yang telah menghancurkan segel champion. Party Hans tuh udah menyelidiki dan ada satu sosok mencurigakan, yaitu mantan bawahan dari vampir murni yang bernama Eleanora. Cuma masalahnya Party Hans ini masih belum tahu siapa atasan barunya Eleanora. Party Hans di sini menduga kalau atasan Eleanora lah yang telah menyebabkan dimanipulasinya Guildmaster beserta orang-orang guild penyihir. Hans di sini tuh dalam hatinya berpikir kalau Eleanora dan Vandaru ini terhubung. Cuma dia tuh nggak punya bukti yang kuat. Di sisi lain, Vandaru masih santai dan ngobrolin tentang administrasi negara. Sekarang diputuskanlah bahwa mata uang negara Taloshem adalah Luna. Di sisi lain, saat ini Birkin mengundang Gubamon untuk bertemu. Mereka tuh membicarakan kegagalan faksi Tenesia. Ya, jadi sekarang faksi Tenesia tuh lagi mengalami banyak kegagalan. Salah satunya yang terbaru adalah kegagalan apa yang terjadi di wilayah Hardner. Nah, bawahan utamanya tuh mati terbunuh karena pengkhianatan dari Guildmaster penyihir. Nah, di sini karena lagi melemah, Birkin sama Gubamon tuh berencana untuk membuat Tenesia semakin melemah. Gimana pun juga, semua yang terjadi adalah tanggung jawabnya Tenesia. Jadi Tenesia tuh harus menebus kegagalan-kegagalan yang telah dibuat faksinya. Selain itu, Birkin juga ngasih info tentang Eleanora yang terlibat dalam kasus terbongkarnya segel pecahan Raja Iblis. Birkin di sini ngasih tahu kemungkinan besar kasus yang terjadi di wilayah Hardner semuanya tuh terhubung sama Vandaru. Ya, intinya di sini Gubamon sama Birkin tuh curiga kalau semuanya tuh terhubung ke Vandaru. Birkin di sini ngasih tahu kalau kemungkinan Tenesia tuh udah bekerja sama dengan Vandaru. Ya, jadi Birkin ini curiga kalau Vandaru tuh nggak mungkin bekerja sendirian. Dia tuh curiga kalau Vandaru bekerja sama dengan Tenesia. Makanya saat ini Birkin tuh ngerasa kalau Tenesia tuh harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi kepada para vampir. Jadi banyak korban para vampir dan Tenesia tuh disalahkan karena itu. Di sisi lain, Vandaru sekarang tuh menjalin perdagangan dengan desa pertanian miskin di wilayah Hardner. Ya, warga-warga di sana memang miskin. Ditambah sekarang tuh ekonomi wilayah Hardner semakin hancur. Dan itu membuat warga miskin semakin miskin. Nah, dengan adanya Vandaru yang menjalin perdagangan, mereka pun akhirnya bisa menjual hasil-hasil pertanian ataupun peternakan mereka kepada Vandaru dengan sangat cepat. Sehingga para warga tuh saat ini sangat terbantu. Para warga juga sekarang tuh mulai menyembah Dewi Vida.
Alasannya karena mereka tuh menganggap kalau Dewi Vida tuh bisa dibilang telah menyelamatkan mereka. Oh ya, Vandaru ini berdagangnya tuh nggak secara langsung atau berdagang dengan normal. Jadi bisa dibilang melainkan berdagang dengan cara nggak normal. Jadi Vandaru tuh mengirim golem ke desa itu. Dan warga tuh transaksinya, mereka tuh nggak transaksi secara langsung. Jadi melainkan di malam hari, warga tuh harus menaruh sesuatu di luar untuk dipersembahkan. Setelah itu di pagi harinya, persembahan itu bakal menjadi uang atau kebutuhan pokok. Jadi bisa dibilang metode perdagangan Vandaru ini nggak normal. Ya, para warga tuh tahu metode itu karena dikasih tahu sama ghost dari warga yang sebelumnya udah meninggal. Ya, tentunya para ghost itu adalah para bawahannya Vandaru. Nah, karena para ghost selalu ngomong tentang Dewi Vida, para warga pun akhirnya menganggap kalau golem itu adalah pembawa berkah dari Dewi Vida. Di sisi lain, Party Hands masih terus melakukan penyelidikan tentang Eleanora. Tapi ya mereka tuh kesulitan. Mereka tuh justru mendapatkan rumor tentang golem pembawa berkah Dewi di suatu desa. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Lowlike 9, Ariel TY, Rev, Fernando Chandra, Bokev, Azhar Januri, Sukasa, Nael, Bukan Orang Terkenal, Aurel, Kiyotaka, Ragil Belhaki, Sasuga Kuasama, HS, Miochan, Nopal, Syahrin Senju, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.